Halo kawan-kawan pajak, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, penuh rezeki, dan penuh kebahagiaan. Video kali ini ingin sharing tentang cara melaporkan SPT tahunan, khususnya untuk karyawan, baik swasta maupun PNS, maupun Polri ataupun TNI, yang penghasilannya di atas 60 juta. Simak videoku ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi perpajakan serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Jadi teman-teman buka browser di HP-nya ya. Ini saya contohkan pakai HP, tapi di laptop pun sama caranya, sama persis. Hanya tampilannya aja mungkin di laptop lebih lebar ya. Ini saya contohkan dari HP. Teman-teman buka browser, ini saya contohkan pakai Chrome ya. Kemudian teman-teman klik DJP Online. Nah, nanti biasanya muncul paling atas tuh djponline.pajak.co.id, itu teman-teman tinggal klik. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya. Teman-teman silahkan login menggunakan NPWP atau NIK, kemudian kata sandi. Kata sandi itu password ya, bukan katanya Bang Sandi. Kemudian kode keamanan. Kemudian klik login. Nah, nanti tampilan awalnya seperti ini, informasi. Ini biasanya kartu digital, NPWP digital akan muncul di paling depan ya. Nah, tapi teman-teman abaikan yang ini, teman-teman klik yang strip 3 di pojok atas kanan ini ya. Klik. Nah, akan muncul seperti ini, ada informasi, profil, bayar, lapor, dan layanan. Teman-teman klik yang lapor. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, ada e-form, ada e-filing. Nah, teman-teman klik yang e-filing. Nah, di sini akan saya ajarkan lapor SPT tahunan menggunakan e-filing. Klik e-filing. Kemudian tampilannya seperti ini ya. Nah, ini teman-teman klik yang buat SPT yang warna kuning nih. Teman-teman klik. Nah, akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Teman-teman isikan sesuai yang saya contohkan ya. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah, MT atau pisah harta PH? Jika memang tidak, klik aja tidak. Kemudian, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Ini teman-teman klik yang tidak, karena di sini tutorialnya untuk yang lebih dari 60 juta. Kalau yang kurang dari 60 juta, videonya ada di channel ini juga sudah ada. Kemudian Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Nah, ini untuk yang lebih dari 60 juta, satu pemberi kerja, tidak ada pekerjaan bebas, teman-teman pakai yang 1770S. Teman-teman bisa pilih dengan bentuk formulir, dengan panduan, atau nanti upload SPT. Nah, ini saya contohkan yang dengan panduan. Saya pikir ini lebih mudah ya. Oke, setelah itu yang paling bawah ada warna kuning SPT 1770S dengan panduan. Teman-teman klik. Nah, tampilannya seperti ini. Selanjutnya masukkan tahun pajak. Saya contohkan tahun 2022 tahun pajaknya. Kemudian klik normal. Ini untuk yang baru pertama kali lapor ya. Normal, kebetulan ke 0. Kemudian klik selanjutnya. Nah, setelah itu teman-teman ada di tampilan pemotongan oleh pihak lain atau PPh yang ditanggung pemerintah ya. Nah, teman-teman bisa klik tambah nih. Klik tambah akan muncul seperti ini nih. Muncul seperti ini. Intinya teman-teman klik ya kalau teman-teman mau otomatis terisi sesuai yang sudah direkam oleh DJP. DJP itu merekam inputan yang dilakukan oleh perusahaan yang memotong penghasilan kita. Mereka potong, mereka lapor, akan muncul otomatis di sini. Teman-teman tinggal klik ya. Nanti semuanya akan terisi. Atau teman-teman juga bisa manual. Kalau mau manual, teman-teman pilih yang tidak, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini saya contohkan kalau yang pilih ya seperti ini ya. Nah, ini saya coret ya, saya tutup. Tapi ini sebenarnya sudah muncul otomatis. Nama pemotongnya siapa, NPWP-nya pemotong berapa, penghasilannya berapa, yang dipotong berapa, sudah muncul. Atau kalau manual, teman-teman klik tambah, klik tidak ya, kemudian isikan manual ya. Jenis pajaknya PPh 21, kemudian NPWP-nya
pemotongnya dimasukkan, kemudian nama pemotongnya akan muncul otomatis. Nomor bukti potong teman-teman isikan yang di atas tengah ya. Kemudian tanggal bukti potong ini yang di bawah dekat tanda tangan ya, teman-teman masukkan di sini. Kemudian jumlah PPh yang dipotong. Nah, di situ juga diisi ya. Oke, kemudian klik simpan. Teman-teman, setelah itu lanjut ke ini, masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, ini teman-teman masukkan di sini ya. Untuk teman-teman yang pegawai swasta, teman-teman isikan kolom B nomor 12 untuk yang pegawai swasta. Untuk teman-teman yang PNS, Polri, TNI, teman-teman masukkan kolom B yang nomor 15. Oke. Kolom B nomor 15. Oke. Selanjutnya, nah ini, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Jika ada ya silahkan diklik ya. Cuman kalau tidak ada, hanya memang penghasilan dari tempat kerja, klik tidak. Kemudian klik selanjutnya. Kemudian di sini apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Nah, bagi teman-teman yang punya silahkan klik aja ya. Tapi jika memang tidak ada, ya klik tidak. Kemudian klik selanjutnya lagi. Nah, di sini apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Nah, kalau misalkan ada, misalkan contohnya ya, tidak termasuk objek pajak tuh misalkan hibah ataupun waris dari orang tua, teman-teman pilih ya. Tapi kalau di tahun 2022 kemarin tidak ada, klik aja tidak, kemudian klik selanjutnya. Kemudian, apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Kalau ada, silahkan klik ya. Kalau tidak, ya klik tidak, kemudian selanjutnya. Contohnya di sini misalkan teman-teman punya rumah disewakan, atau teman-teman menjual rumah, menjual properti, itu biasanya PPh-nya final ya, teman-teman bisa masukkan di sini. Kemudian klik selanjutnya. Nah, ini apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Ini klik aja tidak ya kalau memang tidak ada ya. Kemudian ini harta. Nah, harta ini bisa diisi dengan dua cara. Jika teman-teman tahun lalu sudah pernah mengisi harta, teman-teman bisa klik harta pada SPT tahun lalu, klik, kemudian akan muncul semua harta yang diisi di tahun sebelumnya. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan harta akhir tahun 2022. Misalkan saldo banknya naik atau turun, sesuaikan. Kemudian kemarin misalkan nggak ada mobil, sekarang punya mobil 5, teman-teman masukkan ya, gitu ya. Nah, ini untuk menambah, klik yang tambah plus ini ya. Kalau yang harta pada SPT tahun lalu ini yang muncul hanya yang pernah diinput sebelumnya. Oke. Ini untuk harta, pengisiannya biasa ya, masukkan kode harta, kemudian nama hartanya apa, tahun perolehan, kemudian harga perolehan dan juga keterangan. Ini standar ya. Tahun perolehan itu misalkan teman-teman beli motor tahun 2020. Nah, setiap tahun selama motor itu masih sama, masih ada, tahunnya adalah tahun 2020, tidak berubah menjadi tahun 2022 gitu ya. Harga perolehan itu harga waktu itu teman-teman belinya berapa, bukan harga pasaran sekarang ya. Kemudian kalau keterangannya, kalau motor, mobil biasanya plat nomornya. Oke. Kemudian klik simpan ya, ini untuk harta. Nah, ini kode harta ada di sini ya, ada 011, 012, 013, ada uang tunai, tabungan, giro dan lainnya. Intinya tidak perlu ngafalin kode teman-teman, karena di sini pun ada deskripsinya. Tinggal teman-teman cari yang sesuai dengan harta teman-teman. Kemudian untuk hutang, nah teman-teman yang tidak punya hutang ya langsung klik tidak. Tapi bagi teman-teman yang punya hutang dan hutangnya adalah lanjutan dari tahun sebelumnya, teman-teman tinggal klik hutang pada tahun yang lalu. Klik, nanti akan muncul hutang-hutangnya, tinggal teman sesuaikan sisanya berapa, nambah atau berkurang. Atau kalau memang teman-teman ada pos hutang baru, teman-teman klik tambah. Nanti masukkan kode hutangnya, kemudian nama pemberi pinjaman siapa, alamatnya di mana, tahun peminjaman kapan, jumlahnya berapa. Oke ya, jumlah di akhir tahun. Kalau hutang jumlah di akhir tahun, bukan jumlah saat meminjam ya. Misalkan di awal pinjam 1 miliar, akhir tahun tinggal 2.000 rupiah, ya tulis saja 2.000 gitu ya. Kemudian klik simpan. Kemudian, nah ini saya contohkan, saya klik tidak ya, kemudian klik selanjutnya.
Kemudian apakah Anda memiliki tanggungan? Nah, ini teman-teman bisa sama klik tanggungan pada SPT tahun lalu, misalkan sama ya. Misalkan seorang suami punya tanggungan istri dan 1 anak. Teman-teman tahun lalu sudah sama, tinggal klik yang ini, tanggungan pada SPT tahun lalu. Tapi kalau misalkan tahun lalu hanya istri, kemudian tahun ini ya nambah 1 anak, teman-teman klik yang tanggungan pada tahun lalu, kemudian harus tambahkan tanggungan si anak gitu ya. Caranya sama, tulis nama, NIK, hubungan keluarga, pekerjaan. Anak kecil kan belum punya NIK. Nah, banyak yang bertanya begitu ya. Anak kecil punya NIK teman-teman, di kartu keluarga itu ada nomor NIK-nya ya. Oke. Selanjutnya ini apakah Anda membayar zakat, sumbangan, keagamaan, kegiatan wajib? Nah, ini teman-teman klik ya jika zakatnya itu dibayarkan melalui lembaga keagamaan yang sudah disahkan oleh pemerintah. Kalau misalkan bukan yang sudah disahkan, teman-teman nggak boleh isi di sini nih. Nggak bisa isi di sini ya. Teman-teman klik tidak aja. Oke, klik tidak, kemudian selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah status kewajiban perpajakan suami istri. Ada yang kawin, klik yang bawah. Kalau tidak kawin ya klik yang atas ya. Ini saya contohkan, klik kawin, kemudian status perpajakannya saya pilih kakak, kepala keluarga. Nah, bisa juga ya, ada kakak, kemudian ada hidup berpisah, pisah harta, memilih terpisah. Nah, cuman biasanya standarnya teman-teman isi yang kakak ya, kepala keluarga ya, tapi tetap aja disesuaikan dengan kondisinya. Jika memang ada yang dari awal menikah sudah bikin perjanjian pisah harta dengan istri, dengan suami, berarti teman-teman pilih yang PH. Oke. Nah, kemudian pilih golongan PTKP Anda yang nomor 7 ini, penghasilan tidak kena pajaknya. Tadi ya, kawin, kemudian berapa tanggungannya ya. Kalau contoh ya, sudah menikah anak 1 itu tanggungannya 2 ya, tapi ditulisnya adalah K1 bukan K2, karena kalau K2 itu anaknya 2, tanggungannya jadi 3 gitu ya. Oke, tapi ini sesuaikan dengan yang ada di bukti potong teman-teman. Nggak perlu dipusingkan ya, di bukti potong berapa teman-teman sesuaikan. Kemudian selanjutnya adalah apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari luar negeri. Misalkan teman-teman punya penghasilan di luar negeri sudah dipotong. Nah, kemudian ada pengembalian, ada pengurangannya, teman-teman isi di sini. Tapi kalau teman-teman memang hanya bekerja sebagai karyawan swasta atau PNS atau TNI Polri di satu tempat, teman-teman klik tidak ya. Oke, kemudian klik selanjutnya. Terus kemudian teman-teman apakah melakukan pembayaran PPh pasal 25? Nah, ini biasanya kalau yang 1 pemberi kerja sih tidak ada ya. Kalau yang 2 pemberi kerja biasanya nanti di akhir tahun kurang bayarnya itu dibagi 12 biasanya menjadi PPh pasal 25 yang diangsur bulanan. Bagi yang tidak ada ya tinggal kosongkan, tidak wajib diisi, kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini teman-teman adalah resume dari pengisian kita dari depan sampai akhir ini tentang angka-angka penghasilan kita dan perpajakannya. Bagi teman-teman yang hanya bekerja dari 1 pemberi kerja, angkanya ini dipastikan sama dengan bukti potong teman-teman, karena tidak ada hitung ulang terkait pajaknya ya. Jadi harus sama persis. Kalau sudah sama berarti betul. Kalau belum sama berarti ada yang belum sesuai. Teman-teman tinggal klik sebelumnya, cari yang belum sesuai di mana ya. Kalau sudah sama, kemudian klik selanjutnya. Nah, setelah itu ini adalah tampilan ya. Biasanya di sini muncul kurang bayar atau lebih bayar atau sudah pas ya. Ini karena tadi sudah cocok, tidak ada kurang bayar, tidak ada lebih bayar, tidak muncul rupiahnya. Teman-teman klik selanjutnya. Nah, selanjutnya ini proses pernyataan. Intinya kita menyatakan bahwa yang kita isi sudah benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ya, ini wajib diklik setuju ya. Kemudian klik selanjutnya. Setelah itu teman-teman harus masukkan untuk kirim SPT, teman-teman masukkan kode verifikasi. Langkah pertama teman-teman klik yang warna kuning, ada tulisannya di sini itu teman-teman klik. Ceklik, kemudian teman-teman akan memilih ke email atau ke SMS.
Nih teman-teman bisa aja mungkin yang mudah ke email ya. Teman-teman klik email kemudian klik OK. Nah nanti kode verifikasi yang muncul di email teman-teman silahkan masukkan ke bawah ini ya. Masukkan. Nah, kemudian setelah masukkan teman-teman tinggal klik kirim SPT. Nah biasanya setelah itu muncul tampilan terakhirnya adalah seperti ini. SPT Anda berhasil dikirim. Bukti penerimaan elektronik telah dikirimkan ke email Anda. Apa respon Anda terhadap pelayanan ini? Ini ada puas, ada tidak puas. Silahkan teman-teman ya isi aja sesuai pengalaman Anda dalam mengisi SPT ini. Ya klik aja puas ya. Kemudian teman-teman cek di SPT teman-teman. Maaf, di email bukti lapornya sudah ada. Bukti lapornya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sudah selesai laporan SPT bagi teman-teman yang penghasilannya di atas 60 juta. Baik karyawan swasta, pegawai negeri sipil, TNI, ataupun Polri. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih.